Jadi ini dashboard um, GitHub-nya. Terus kemudian ada klik di bagian kanan dashboard GitHub. Terus kemudian klik plus new repository. Nah, di sini silakan Anda isi repositorinya. Mau namanya seperti apa. Gitu ya. Untuk namanya itu bersifat nyaris bebas ya. Nyaris bebas itu artinya tidak semua karakter bisa masuk, tapi hampir semua karakter bisa masuk. Misalnya, Anda ingin membuat project untuk sistem misalnya ya, misalnya project PHP belajar bela- belajar gitu ya, misalnya seperti itu gitu. Jadi Anda di sini ceritanya baru belajar PHP. Nah, ketika langsung muncul is available, berarti memang bisa dipakai. Kalau misalnya namanya yang lain, contohnya seperti ini, ya, nah ini bisa. Jadi intinya, selama menggunakan selama keterangannya adalah available, itu berarti bisa, gitu ya. Nah, kalau misalnya menggunakan spasi, ini nggak bisa, ya, karena ada keterangannya, nama repository itu hanya terdiri dari huruf, terus kemudian angka, kemudian tiga karakter. Tiga karakternya apa? Titik, dash, sama underscore. Gitu ya. Nah, misalnya saya menggunakan dash aja, PHP belajar. Nah, kemudian kita buka lagi modulnya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat Anda bisa memberikan deskripsi dan kemudian juga bisa melakukan konfigurasi. Kan seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini bisa Anda lihat deskripsi ini adalah tentu berkaitan dengan ini proyek apa sih intinya gitu. Ini bisa dikosongkan terlebih dahulu. Jadi tidak harus mengisi saat itu juga gitu ya. Nah, itu deskripsi. Misalnya saya isi belajar PHP CICD misalnya kayak gitu ya. Nah, terus kemudian di konfigurasi ini ada beberapa pilihan yang bisa Anda eh, pakai gitu ya. Pertama, visibility. Visibility ini adalah akses. Aksesnya mau public. Public itu berarti siapapun bisa pakai. Atau mau yang private. Nah, ini bisa dibuka keterangannya ya. Kalau private, berarti yang bisa mengakses adalah Anda sendiri dan teman Anda yang dikasih hak akses. Itu private. Kalau public, itu siapapun bisa pakai. Gitu ya. Nah, ini tergantung dari preferensi masing-masing. Apakah sifatnya mau open source atau mau tertutup atau closed source. Misalnya nih, Anda sedang membuat project yang tahu hanya katakanlah 5 orang. Nah, berarti kreatornya atau yang buat project setting ke private dulu, kemudian baru nanti di assign kayak gitu gitu ya. Nah, ini karena untuk awal belajar kita pilih aja public dulu ya. Nah, jadi konsekuensinya kalau public, ya, siapapun bisa komit, komit itu bisa narik kayak gitu, bisa lihat, bisa pakai, gitu ya. Nah terus kemudian ada template-nya, ya. Template-nya mau apa kayak gitu kan. Nah kalau sudah ada existing template di project lain atau repository lain, maka bisa dipilih ini. Tapi karena dalam kasus ini tidak ingin pakai, maka biarkan aja no template. Terus kemudian ada add readme. Nah, readme ini bisa dipakai sebagai deskripsi yang akan tampil ketika Anda atau orang lain buka repositori Anda. Kayak gitu ya, misalnya di-on-kan. Nah, berarti nanti readme-nya ini akan isi dari deskripsinya. Kayak gitu ya. Nah, yang kita ignore, kita lihat yang di modul, itu keterangannya.
file yang bisa digunakan untuk konfigurasi dalam mencegah file yang akan diunggah ke repositori, misalnya .env. Nah, ini sifatnya teknis gitu ya. Jadi, konfigurasi yang sifatnya rahasia. Nah, itu kan tidak boleh dilihat secara publik ya. Nah, itu bisa diatur di Gitignur ini. Nanti terkait detailnya seperti apa, pertemuan selanjutnya ya, tidak hari ini. Gitu. Nah, selanjutnya ada namanya lisensi. Nah, lisensi ini apa maksudnya? Nah, lisensi ini kalau di online, nah, program yang Anda buat itu mau menggunakan lisensi apa? Kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Nah, saya masih belajar, Pak, belum eh belum tahu nih harus pakai lisensi apa, kayak gitu kan. Ya udah, sembarang aja pakai GNU aja. Ini yang standar gitu. Artinya kalau General Public License itu project ini ya itu memang Anda buat, tetapi pengembangan code-nya itu bisa menggunakan code-code yang lain. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya Anda buat PHP ini. PHP ini kan kalau sekarang ini kan nggak murni yang Anda buat sendiri kan. Saya pun juga gitu. Karena sekarang zamannya nggak mungkin murni gitu. Bisa jadi Anda menggunakan Bootstrap, menggunakan lain-lainnya, menggunakan bantuan AI. Nah, itu memang contohnya ke GNU, General Public License. Nah, ini diklik aja. Kayak gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, kebetulan di Indonesia ini secara hukumnya belum jelas terkait ini, maka ya ini nggak jadi begitu masalah. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya Anda benar-benar bingung, ya ini apakah dan lain sebagainya, ya udah no license pun juga nggak masalah. Tapi kalau software yang biasanya untuk diuji publik itu biasanya menggunakan GNU General Public License. Nah, di sini silakan tekan create repository. Nah, maka di sini akan langsung muncul ya kan. Nah, tadi di readme-nya ambil dari deskripsi yang sudah dimasukkan, terus kemudian ini nama repositorinya. Kayak gitu. Dan di sini Anda bisa lihat linknya setelah GitHub itu nama akun saya, kemudian nama repositorinya. Seperti itu.